بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Yang artinya Allah mengangkat di antara kamu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Di subuh yang penuh barokah ini kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan segala nikmat yang sudah kita peroleh lalu nikmat itu kita syukuri, maka Allah akan memberikan dua hal kepada kita. Yang pertama, Allah tambah nikmat itu kepada kita. Yang kedua, Allah jauhkan kita dari azabnya yang sangat pedih. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dan insyaallah kita termasuk dalam tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus BKN dan seluruh jajaran pengurusnya, yang insyaallah saya doakan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu para orang tua kami, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh, yang insyaallah saya doakan mudah-mudahan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah kesehatan, keafiatan, kemudahan, dan yang belum berangkat haji dan umroh dipercepat berangkat haji dan umrohnya. Dan insyaallah seperti ini juga nanti kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat dirahmati Allah, izinkan saya untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat kita untuk beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin mengulang-ulang kaji. Mungkin pernah disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya. Saya ingin menyampaikan untuk memperkuat kaji yang sudah pernah disampaikan supaya semakin kuat dan semakin tajam ilmu. Karena semakin banyak kita asah, semakin tajam. Biasanya pisau begitu, semakin kita asah semakin tajam. Jadi ilmu agama itu harus terus kita asah agar semakin tajam dan masuk
sampai akhir ayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali matinya nanti dalam keadaan Islam. Di Islam ini hidayah dan nikmat yang paling besar yang harus kita jaga sampai mati. Dijaga di diri kita dan dijaga juga di keluarga kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat dirahmati Allah, pada kesempatan ini di Ramadan yang keempat ini, Ramadan yang keempat, alhamdulillah kita ramai menghidupkan rumah Allah ini. Ada ini juga yang dianjurkan Nabi, menghidupkan masjid dengan majelis taklim. Kita sedang duduk di taman surga. Ada satu hadis sebelum saya menyampaikan kajian untuk menyemangatkan kita hadir di majelis taklim. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah fartaqu." Apabila engkau berjalan di muka bumi ini menemukan riyadul jannah, taman-taman surga, maka singgahlah. Fartaqu, singgah. Lalu sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah?" Apa taman surga yang kau maksud itu ya Rasulullah? Majalisul ilmi, majelis ilmu. Jadi sekarang ini kita ini sedang duduk di taman surga. Jadi Masjid Ar-Ridho ini berubah menjadi taman surga. Ya, namanya duduk di taman surga, enak, nyaman, adem. Sedangkan duduk kita di taman bunga itu aja terasa tenang, apalagi di taman surga. Jadi kalau nanti kita sedang majelis taklim ada yang tertidur, nggak usah bangun nih, karena sedang menikmati di taman surga. Kenapa kita tidur? Karena sedang menikmati di taman surga. Apakah bermanfaat? Itu tetap bermanfaat, namanya di taman surga. Tapi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dipelajari, ilmu yang diamalkan, lalu ilmu itu diajarkan sama orang lain. Baik, itu sebagai penyemangat aja bahwa majelis taklim itu sebenarnya sedang di taman surga. Yang ingin saya sampaikan pada subuh ini, saya kutip dari kitab Nashihul Ibad. Nashihul Ibad ini kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini berasal dari Indonesia, belajar di Mekah, menjadi imam di Mekah, lalu banyak menerbitkan buku, menulis buku. Salah satunya kitab Nashihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba. Banyak nasihat-nasihat di dalam buku ini. Jadi Imam Nawawi itu tinggal di Mekah dan meninggalnya di Mekah, kuburannya di Mekah. Itu di Mekah. Pernah suatu hari makamnya Imam Nawawi ini mau dibongkar. Kan biasanya di Mekah itu kalau sudah 5 tahun lebih makamnya dibongkar, dipindahkan. Nggak tahu tak kemana dipindahkan, pokoknya makamnya dibongkar. Jadi Imam Nawawi ini mau dibongkar makamnya, ternyata masih utuh dan wangi. Jadi ditutup kembali. Jadi kebijakan dari kerajaan Arab Saudi tetap makamnya di situ. Jadi kalau jemaah-jemaah dari Jawa sana itu banyak, mereka itu kalau lagi di Mekah itu ziarah di makamnya Imam Nawawi. Apa kata di dalam kitab Nashihul Ibad ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad ibnu Ad-Dawri, Samiya iblis bi khamsati asya
wa sa'ida Adam alaihi salam bi khamsati asya. Berkata Muhammad bin Ad-Dawri, iblis itu celaka karena melakukan 5 hal, sedangkan Nabi Adam alaihi salam selamat dan bahagia karena melakukan 5 hal. Ini pembahasan kita semua. Iblis celaka karena melakukan 5 hal, sedangkan Nabi Adam alaihissalam selamat dan bahagia karena melakukan 5 hal. Sebelum saya sampaikan kajian ini, perlu kita kuatkan, kita nanti akan mengikut yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam. Jangan pula mengikut yang dilakukan iblis.